Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Aini dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Penelitian ini dilaksanakan pada hari Jumat yang bertempatan di Kampung Melati, RT 2 RW 1, Desa Melati, Kecamatan Melati. Di sini terdapat sebuah lembaga pendidikan anak usia dini, yaitu Ta'am Kencana, yang memiliki beberapa masalah dalam proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran ini sekali jarang digunakan, khususnya pada pembelajaran outdoor. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya akan menjelaskan satu persatu secara rinci. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai lembaga pendidikan. Apa yang dimaksud dengan lembaga pendidikan? Lembaga pendidikan merupakan suatu organisasi yang berperan besar dalam suatu pendidikan. Lembaga pendidikan meliputi pendidikan formal, informal, serta non-formal. Nah, jadi lembaga pendidikan di sini merupakan suatu organisasi yang berperan besar. Jadi organisasi itu adalah sebuah wadah. Jadi lembaga itu adalah sebuah wadah, di mana wadah tersebut memiliki anggota-anggotanya. Seperti contohnya lembaga pendidikan sekolah. Nah, sekolah merupakan lembaga yaitu wadah yang terdapat pada sekolah itu ada kepala sekolah sebagai pengelola, ada guru pendidik, ada peserta didik, lalu ada para pegawai, ada TU dan sebagainya. Maka di sini dijelaskan bahwa lembaga pendidikan merupakan suatu organisasi. Nah, sedangkan organisasi itu adalah sebuah wadah sekumpulan orang. Jadi lembaga pendidikan itu merupakan suatu organisasi yang berperan besar dalam pendidikan. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai pembelajaran outdoor. Apa itu pembelajaran outdoor? Pembelajaran outdoor adalah suatu kegiatan pembelajaran yang secara langsung dilakukan di alam terbuka dengan memanfaatkan alam sekitar sebagai media pembelajaran. Kegiatan pembelajaran sambil bermain dengan diisi permainan ketangkasan dalam usaha membentuk kepribadian, memantapkan permasalahan, kepemimpinan untuk membentuk karakter anak dan percaya diri. Jadi sangat penting sekali pembelajaran outdoor dilaksanakan terutama untuk anak usia dini, karena banyak sekali manfaat dari pembelajaran outdoor. Yang pertama, di mana anak akan menambah pengetahuan mengenai alam sekitarnya, anak akan belajar bereksplorasi, anak akan belajar mengenal area, anak akan belajar mengenal berbagai macam tanaman dan sebagainya, sehingga itu akan sangat membantu pada pengetahuan anak. Nah, makanya pembelajaran outdoor ini sangat berpengaruh besar terhadap anak usia dini karena dapat membantu pada aspek-aspek perkembangan anak. Selanjutnya yaitu fungsi sarana prasarana. Sarana prasarana memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu 1. Sebagai alat yang dapat memperlancar penyampaian informasi pembelajaran dari guru ke siswa. Nah, jadi fungsinya sarana prasarana itu sebagai alat untuk penyampaian informasi dari guru ke siswa. Contohnya seperti ketika pembelajaran bahan alam yaitu mengenai pasir.
biasanya bahan alam itu digunakan di pembelajaran outdoor. Nah, maka dengan adanya sarana prasarana seperti adanya bahan untuk membuat istana dengan pasir, maka itu akan sangat mempermudah guru dalam menyampaikan informasi kepada siswa karena siswa terjun langsung dalam pembelajaran itu. Yang kedua yaitu sebagai alat untuk mempermudah siswa dalam memahami konsep belajar, ya, yang seperti saya tadi jelaskan bahwa sarana prasarana itu sebagai alat untuk anak memahami suatu pembelajaran. Jadi dengan adanya sarana prasarana seperti ada bahan alam itu kan akan sangat mempermudah karena di sana anak juga terjun secara langsung sehingga anak tahu bagaimana konsep pembelajaran ketika sedang dilaksanakan. Kedua yaitu sebagai alat untuk memperlancar proses pembelajaran, ya. Jadi sarana prasarana itu sebagai alat untuk memperlancar karena misalkan ketika di suatu sekolah tidak ada pembelajaran outdoor, maka itu akan sangat menghambat pada proses belajar anak. Yang keempat yaitu sebagai penghubung pemahaman siswa dari konsep konkret ke abstrak. Nah, jadi fungsinya prasarana itu sangat besar sekali terhadap pembelajaran anak. Selanjutnya yaitu ada faktor penyebab kurangnya sarana prasarana pada lembaga pendidikan anak usia dini, khususnya pada pembelajaran outdoor. Nah, yang pertama yaitu dari alokasi dana. Nah, alokasi dana ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya fasilitas pembelajaran, sehingga pembelajaran outdoor itu kurang dilaksanakan. Jadi, di dalam suatu lembaga itu ketika fasilitas kurang itu karena yang pertama itu diakibatkan dari alokasi dana sehingga fasilitas di sekolah itu kurang gitu sehingga dapat menghambat pada proses pembelajaran. Selain itu juga faktor yang menjadi utamanya yaitu karena banyaknya kasus yang menyalahgunakan dana sekolah yang seharusnya digunakan untuk sekolah dalam sarana prasarana tetapi digunakan untuk kepentingan lain sehingga di sini siswa menjadi korban dan menanggung resikonya. Selanjutnya yaitu ada faktor penyebab kurangnya sarana prasarana pada lembaga pendidikan anak usia dini, khususnya pada pembelajaran outdoor. Nah, yang pertama yaitu dari alokasi dana. Nah, alokasi dana ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya fasilitas pembelajaran sehingga pembelajaran outdoor itu kurang dilaksanakan. Jadi, di dalam suatu lembaga itu ketika fasilitas kurang itu karena yang pertama itu diakibatkan dari alokasi dana sehingga fasilitas di sekolah itu kurang gitu sehingga dapat menghambat pada proses pembelajaran. Selain itu juga faktor yang menjadi utamanya yaitu karena banyaknya kasus yang menyalahgunakan dana sekolah yang seharusnya digunakan untuk sekolah dalam sarana prasarana tetapi digunakan untuk kepentingan lain sehingga di sini siswa menjadi korban dan menanggung resikonya. Selanjutnya yaitu ada faktor penyebab kurangnya sarana prasarana pada lembaga pendidikan anak usia dini, khususnya pada pembelajaran outdoor. Nah, yang pertama yaitu dari alokasi dana. Nah, alokasi dana ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya fasilitas pembelajaran sehingga pembelajaran outdoor itu kurang dilaksanakan. Jadi, di dalam suatu lembaga itu ketika fasilitas kurang itu karena yang pertama itu diakibatkan dari alokasi dana sehingga fasilitas di sekolah itu kurang gitu sehingga dapat menghambat pada proses pembelajaran. Selain itu juga faktor yang menjadi utamanya yaitu karena banyaknya kasus yang menyalahgunakan dana sekolah yang seharusnya digunakan untuk sekolah dalam sarana prasarana tetapi digunakan
untuk kepentingan lain, sehingga di sini siswa menjadi korban dan menanggung resikonya. Yang kedua yaitu kurang memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, di sini kurangnya pemanfaatan sumber daya yang ada diakibatkan kurangnya pengetahuan terhadap pendidik. Sebenarnya di lembaga pendidikan itu kurangnya fasilitas sarana prasarana. Sebagai pendidik itu harus bisa memanfaatkan sumber daya alam. Nah, jadi di sini ketika di suatu lembaga kurangnya sarana prasarana, maka sebagai pendidik atau pengelola itu harus kreatif sehingga pembelajaran outdoor itu bisa dilaksanakan. Jadi di sini ya ketika kurangnya fasilitas, maka di sini pendidik atau pengelola harus lebih memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Yang ketiga yaitu kurangnya pengetahuan pengelola. Nah, kurangnya pengetahuan pengelola menjadi penyebab kurangnya fasilitas sarana prasarana. Karena seharusnya menjadi pengelola itu harus bisa memanajemen sebuah sekolah. Karena ketika di suatu sekolah sarana prasarana kurang memadai, maka pengelola harus berpikir secara cermat untuk bisa memecahkan masalah yang ada di sekolah. Jadi di sini kurangnya pengetahuan pengelola juga dapat menghambat pada kurangnya sarana prasarana di lembaga pendidikan anak usia dini. Yang keempat yaitu alat-alat yang kurang memadai. Nah, faktor yang menjadi kurangnya fasilitas adalah alat, karena ketika dalam sebuah pembelajaran alat sangat berperan penting, sehingga ketika sebuah pembelajaran outdoor tanpa alat akan membuat anak merasa jenuh. Jadi ketika pembelajaran outdoor tidak ada alat yang ingin digunakan, maka pembelajaran outdoor itu tidak akan maju gitu. Jadi pembelajaran pun akan terhambat. Nah, maka disinilah pengelola harus bisa memanajemen lembaga pendidikan. Mungkin sekian presentasi saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.